Wow. Ketemu lagi di acara diskusi, duduk iseng kumpul musisi. Iya. Kali ini ada, wah ini band sangar menurutku ya. Dan kalian pasti belum tahu seperti apa. Dan ini salah satu band yang sebenarnya aku tunggu-tunggu ya. Diam-diam aku nunggu-nunggu nih. Bakalan seperti apa band ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini kita ngobrol lebih seru, oke? Oke, langsung aja kita introgasi. Wah, ini bukan interview, introgasi nih. Karena lihat muka-mukanya sangar ya. Nah, muka copet ya ini. Namanya adalah Sepatu Rusak, band dari Sukabumi. Yap. Genrenya kalau saya lihat memang atau saya dengar itu memang popang ya, popang dan kita lebih ke vape punk sekarang. Vape punk ya, karena anak udah kebanyakan karena anak vape semua ya. Ini masih tembakau. Tas dulu. Oke. Salah aja sih. Sepatu Rusak ini adalah band yang menurutku new wave di kota Sukabumi ini, karena memang dari perjalanan yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan sendiri, band seperti ini memang dahulu memang ada. Cuman memang pattern mereka belum begitu sesemangat teman-teman saya nih yang di sini. Band apa tuh, Mas? Banyak lah, nggak usah disebut. Nanti bandmu juga kesebut nanti. Nah, langsung aja kita tanyain ya, Mas Yoga, perkenalkan dulu nih bandnya nih, siapa aja? Di band ini sebenarnya ada 5, cuman nggak datang satu. Nggak datang satu. Lagi dikontrak sama band lain. Dikontrak sama band lain ya. Ya emang kita dasarnya kontrak band. Karena kontrak band berarti. Personelnya semuanya punya band. Jadi siap. Bisa dibilang ya kontrakan kita mah gitu. Kontrakan ya. Kok gitunya punya? Saya sendiri di posisi vokal. Di sini ada Feby juga di gitar. Ini Dena ada di bass. Dan di kanan ada gitar juga. Ada gitar. Namanya Evin. Dan vokalisnya Fevrin. Namanya Yoga vokalisnya. Tepuk tangan. Kenapa nih namanya? Drummernya ada satu, Mas. Oh, drummernya? Ya, namanya Harnanta ya. Kalau di band sebelah namanya Kikyo, di kita Harnanta. Itu yang lagi off tadi ya, yang lagi disewa band lain. Ya. Nah, jelaskan kenapa namanya Sepatu Rusak. Awalnya kalau misalkan itu temannya Sepatu Rudi. Sepatu Rudi itu adalah salah satu toko yang menyediakan perbaikan sepatu di Sukabumi dan udah terkenal gitu. Kita terinspirasi dari sana sebenarnya. Dari itu. Kenapa? Kalau dirunut ke belakang sebenarnya teman-teman asalnya mah si Sepatu Rusak ini tuh nama movement sebenarnya. Dulu itu nama movement. Cuman di tahun 2009 waktu zamannya Mr. G, kita sering bikin sana, tapi masih di basisnya tetap di punk, melodi punk dan juga punk rock sekitar situ gitu. Bentar, saya potong. Mr. G itu apa? Itu tempat. Biar teman-teman tahu nih. Iya, kalau misalkan di episode sebelumnya ada Jileng ya, yang ngomongin tentang Mr. G ya. Jadi memang si Mr. G sendiri kalau misalkan dibilang lebaynya mah CBGB-nya Sukabumi lah. CBGB-nya Sukabumi. Tepuk tangan dulu. Iyalah. Tepuk tangan ya. Terus? Itu biasa di fans. Terus. Jadi memang banyak band yang juga lahir di sana, banyak juga movement yang lahir di sana, dan termasuk si Sepatu Rusak sendiri sebenarnya waktu movement itu gitu. Cuman terakhir tuh kita pakai di tahun 2014. Movementnya, terus di 2015 ya orang teh? 2015-an movementnya mungkin sedang lesu, hanya memang ada keinginan untuk bikin sesuatu yang baru yang mungkin nggak dikeluarkan di bandnya masing-masing waktu itu. Pertama awalnya saya Feby waktu itu ngobrol juga sama Evin di mesin suara waktu itu. gimana ya kalau misalkan kita pengen bikin band konsepnya ini gitu. Karena kita ada
ada apa namanya rasa yang terpendam gitu ya, mau gairah yang tidak tercerotkan gitu, nggak tersampaikan ya tidak terucapkan gitu. Akhirnya Gitunya Akhirnya? Akhirnya kita bikin band dan belum tahu namanya apa waktu itu. Sempat juga Evin pengen namanya Summerfest waktu itu. Terus Feby pengen namanya Sweet Gas Bandit waktu itu. Cuman akhirnya dipakai sama band yang lain. Terus? Ini juga sempat ngajukan sebenarnya Middle Finger waktu itu karena Middle Finger kan udah nggak dipakai. Akhirnya dipakai orang lagi. Dipakai ya udahlah kita bikin lagi nama baru gitu. Cuman ketika ngobrol kita nggak sempet apa namanya nyampe gitu. Nama apa akhirnya? Udahlah nama yang ada gitu, ada Sepatu Rusak kita jadiin band gitu. Si movement ini, jadi si movementnya ditinggalin, dia bikin lagi namanya Small Town Movement. Sekarang masih jalan, terakhir juga kemarin udah bikin beberapa event. Jadi sebenarnya sejarahnya dari situ gitu. Nah, kenapa namanya Sepatu Rusak? Karena waktu saya, Dena dan juga teman-teman yang sering nongkrong di skatepark karena suka main skateboard. Itu kalau misalkan main tuh sepatunya cepat habis gitu. Cepat beyak ya. Jadi kalau misalkan sering main band itu sering main skate itu pasti yang cepat rusak tuh sepatu. Boros ya sepatunya. Makanya sepatu rusak nih. Sepatunya rusak ya udah sepatu rusak gitu. Oke, tepuk tangan dulu guys. Nah, dari data yang masuk, Sepatu Rusak ini memang seperti yang sudah diceritakan Mas Yoga bahwa backgroundnya masing-masing personil itu memang dari beberapa band yang sudah punya nama di Sukabumi. Dan ya nggak cuma Sukabumi sih, sebenarnya Jabar ya, di lingkup Jabar Indonesia, mereka sudah mas. Indonesia ya. Punya namanya. Dan karena memang mereka sudah melalang buana lah kasarannya, udah melalang buana di dunia permusikan khususnya di kota Sukabumi. Oke. Jangan kemana-mana, abis ini kita masih ngobrol dengan Sepatu Rusak. Yeay! Masih bersama Sepatu Rusak. Nah, tadi soal historical nama sudah ya. Historical nama sudah. Coba share ke teman-teman yang ada di sini dan yang nonton. Genrenya Sepatu Rusak itu seperti apa? Si miliar artisnya nih. Kalau misalnya gue tanya, lo kalau misalnya gue samain sama band luar negeri, mirip siapa sih? Nggak mau sih, kita nggak mau disamain gitu. Si miliar aja, berarti dalam arti memang kalau memang gue beda sih. Tapi gue deket-deket seperti ini, influence saya seperti ini. Nggak mau mas. Nggak mau juga. Dia personilnya beda-beda. Nah, maksud aku seperti itu. Maksud aku gini, setiap personil kan pasti punya influence masing-masing. Ya. Sehingga di situ ada benang merahnya nanti. Dari Yoga dulu deh, boleh. Influence. Macamnya aku masih influence. Flu. Saya pribadi kalau influence sih masih di jalurnya punk ya sebenarnya. Karena emang dari SD waktu itu memang udah didengerin lagu-lagunya Blink, lagu-lagunya Rancid, NOFX, terus Newfound Glory, dan Bad Religion waktu itu. Emang mainnya di situ sih sebenarnya Bad Religion sih yang Bad Religion, NOFX, dan sebangsanya lah. Itu etama band CNTC gitu. Mas jangan disebut, kita udah perjanjian loh. Oh iya. Nah, oke, yang lain pukul rata apa? Pukul rata. Kesenangannya apa ini? Rata-rata. Saya sih lebih ke mungkin Rancid ya. Kalau yang lamanya, kalau kesininya sih Police Strong. Apalagi ya? Naked Dragon. Day to Remember. Paling itu sih. Berarti ada tuanya, ada yang mudanya juga. Pak Dena. Ini pasti tua mas. Oh pasti tua. Enggak sih, ikut yang mudanya. Biar terlihat muda. Satu favorit aja. Ini apa? Salah satunya pasti sama kayak anak-anak tadi ya. Sama. Oke, itu paling favorit ya. Ya. Good choice. Next. Raisa. Adele. Saya agak beda sendiri mas ya. Oke. Kebanyakan saya dengerin band-band
punk dari Jepang sih. Punk Jepang. Iya. Seperti kayak Puppet, Dustbox, High Standard. Oke, kalau Kemuri mah masuk ini ya, masuk Sky ya dia. Iya. Oke. Tapi suka nggak? Enggak ya, beda ya itu ya. Yang suka yang pakai topi kayaknya. Oke, itu influence mereka ya. Dan kalau memang saya garis bawain, memang nggak akan jauh dari seperti itu, karena influence itu pasti akan nurun ke kuping mereka sehingga dicerna di otak, dan akhirnya ketika dia memainkan musik mereka pasti ada terinspirasi dari apa yang mereka dengar gitu. Bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Karena waktu teman saya yang suka dangdut, dia influence-nya keluarnya Blink. Tetap Blink ya. Oke. Tapi dengerinnya dangdut, Mas. Goblok. Ada. Oke. Kita masuk ke next pertanyaan ya. Ini tadi ada pertanyaan sisipan dari anak-anak Sukop nih. Ya. Yang dia bilang bahwa sepatu rusak nanti mau datang ya. Nitip pertanyaan. 1. Kenapa? Itu kan mereka itu meluncurkan single yang namanya Inspired by Haters. Nah itu terangkan kenapa judulnya seperti itu sih? Artinya apa? Jalan ceritanya apa sih dari lagu itu? Gitu. Sebenarnya waktu kita bikin itu teman-teman mungkin lebih nggak ada nggak temanya dulu. Kalau untuk temanya kita lebih ke concern ke teman-teman yang dibully gitu. Teman-teman yang mungkin istilahnya mah jadi diintimidasi lah oleh lingkungannya gitu. Jadi dia mungkin kehidupannya tertekan oleh si hatersnya itu. Karena saya yakin setiap orang punya haters gitu. Cuman bukan berarti si haters itu untuk menghalangi apa yang kita mau gitu, apa yang kita ingin. Katakan kita pengen A tapi dihalangin ya, atau misalkan naon sih mana kayak gituan gitu kan, mending kayak gini gitu, tapi di lagu ini mungkin lebih ngangkat kamu kudu jalan sendiri gitu, karena spiritnya ya, bukan orang lain yang bisa menentukan jalan kamu gitu dengan apa yang keinginan yang kamu mau gitu. Tepuk tangan dulu. Gitu. Terus ya, cuman kalau misalkan untuk judul sendiri, itu adalah hal yang paling sulit sebenarnya, karena pemilihan kata di bahasa Indonesia yang cocok untuk si lagunya sendiri agak susah dicari gitu. Susah dicari dan keki ya. Makanya sempat juga ada yang bilang udah aja sang pembenci gitu, ada inspirasi dari pembenci datengin Mas ya. Ya kurang. Jadi udah aja ngambil dari tetangga gitu. Inspired by the haters. Inspired. Gitu. Nah itu makna dibalik single mereka ya. Kalian bisa dengerin itu dan memang sudah disebarluaskan di beberapa sosmed mereka. Nanti kita tanya sosmednya apa aja sih gitu kan. Nah, setelah kita ngobrol soal judul Inspired by Haters itu seperti yang Mas Yoga tadi bilang, pasti setiap orang ada. Nah, pertanyaannya adalah pernah nggak mungkin dari fans-fans kalian terdahulu ya kan, sampai sekarang kan kalian udah manggung-manggung nih ya kan, udah pensi-pensi udah ada, sudah menemukan haters baru belum? Atau singkat kata seperti ini, dengan adanya sepatu rusak ini, tiba-tiba ada yang nggak suka, ada omong-omongan yang naon sih yang dibilang haters tadi gitu, ada nggak gitu? Ya. Cerita aja nggak apa-apa. Di tiap kesempatan pasti selalu ada haters, selalu muncul ya. Dimana kita ada pergerakan, pasti di situ ada yang support, ada yang enggak juga gitu kan. Ya itu hal wajar gitu. Wajar. Ya. Terus ada. Ya. Yang akhirnya dituju pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya ketika ada haters kan, lah, ya udah pasti ada lah Mas gitu. Tetapi hubungan kalian dengan band-band terdahulu gimana ini akhirnya, karena ini kan project baru menurutku ya, dan memang kalian nggak ibaratnya nggak main-main menurutku ya. Kalian serius. Nah gimana hubungannya gitu dengan band terdahulu, gimana gitu? Ini kan pertamanya emang band iseng kan ya itu jadinya. Klasik anjing alasannya mulai. Iya, pertama kan iseng ya. Jadi ini band pribadi saya misalkan ya. Band pribadi saya pertamanya dia
ya udah terserah gitu kan. Mau memproyekkan sama siapa aja terserah, asalkan bisa ngebagi waktu gitu kan. Berhubung ini sudah kelihatan serius gitu kan bandnya. Iya. sudah kelihatan serius. Jadi saya juga nanya juga ke rekan band saya yang terdahulu. Gimana nih, kita mau ada langkah gini, step gini. Yaudah gak apa-apa bang, katanya. Kebetulan. Ketahuan kalau dia paling tua ya, dipanggil bang. Bener emang. Emang saya paling tua. Bang, sate bang. Terus. Bang Gokir. Ya udah bang, nggak apa-apa katanya, asalkan bisa ngebagi waktunya aja. Ya, alhamdulillah sih sampai sekarang masih bisa ngebaginya gitu. Gitu lah. Yang lain pada intinya sama ya? Ya, sama nggak ini? Atau memang masih ada hubungan erat nih? Sempat. Ya, aku bikin proyekan sih. Cuman pada akhirnya ya seiring waktu berjalan welcome ya. Sempet nggak setuju dulu ya? Nggak, secara nggak langsung. Oke, masih seru ya perbincangan ya. Habis ini kita ngobrol lagi dengan Sepatu Rusak. Nah, perbincangan makin seru. Tadi kita udah nanya singlenya udah. Terus pertanyaan berikutnya adalah, kan denger-dengar nih kemarin saya sempat kepoin di sosmed bahwa Sepatu Rusak ini udah sign kontrak dengan salah satu label besar di Indonesia. Kalau nggak salah memang dia hanya berhubungan untuk digital sales, betul ya? Nah, coba ceritain Mas Yoga, mungkin perwakilan atau siapa? Silahkan. Gimana itu tentang kontraknya itu gimana itu? Ya, sebenarnya saya terinspirasi dari Seventeen ya mas. Serius loh? Serius. Oke. Band besar gitu kan, kita pengen loh jadi band besar. Siapa yang nggak mau? Terus bisa punya suka kopi juga. Ya, pada awalnya seperti yang dibilang Evin tadi dan teman-teman, memang proyeknya proyek iseng awalnya, karena yang tadi tidak ada hal yang belum terbucatkan di band sebelumnya, gitu, bisa terbucatkan di sini. Tapi ya itu tadi, mungkin kalau kata si Bunga atau si Mawar, kita sih awalnya iseng-iseng gitu kan. Tapi akhirnya jadi juga gitu. Jadi sesuatu ya. Jadi sesuatu, dan respon dari teman-teman interest gitu ke bandnya sendiri gitu. Ada satu titik di mana akhirnya kita ya udahlah, kita coba bikin sesuatu minimal dari apa yang kita buat nih, ada kalau bahasa Jermannya tetapakan lah gitu, ada tetapakan step-stepnya ya, langkah-langkahnya. Jadi misalnya ada yang ditinggalkan mas, ada mencari tahun lah, ada yang bisa diceritakan ke depannya nanti. Kalau misalkan si Feby udah anakan, udah tincuan, saya punya band nih sepatu, kita ngis budak kasih dua. Punya band dulu namanya ini, terus udah punya video klip, udah gini. Minimal ada hal itulah. Kita nggak mikir istilahnya pengen gimana, istilahnya maksudnya booming atau gimana, kita nggak ngejar ke sana. Iya, apa tadi saya itu mah nilai plus tanya, lamun bisa nya alhamdulillah, meureun ka luar 3 wean kabehan anak fokus ngeband gitu. Ya, sama kumaha gitu, tapi akhirnya ada titik juga di mana ada kesempatan, akhirnya adalah datang kesempatan dengan Aquarius ya waktu itu. Akhirnya kita deal, tapi hanya sebatas untuk distribusi digital share. Nah, itu kan menurut saya pribadi itu prosesnya sangat cepat ya guys. Mereka muncul promo, main, tiba-tiba memang langsung di sosial media mereka memposting bahwa mereka udah kontrak yaitu digital sales dengan salah satu perusahaan besar ya, perusahaan record label besar. Nah, berarti setelah kontrak berarti kan sudah berjalan ya ini ya? Kontrak sudah berjalan, berarti teman-teman bisa dengerin di Pet, di Spotify bisa, gitu di udah. Pet, Spotify untuk sementara Pet, Spotify dan juga iTunes. Itu penjualannya. Mungkin nanti ada Jux, ada apa namanya, Langit Musik, terus ya yang toko-toko di kita lah, Deezer yang sebutkan clue-nya aja ke teman-teman yang nonton acara ini. Kalau misalnya untuk
bisa membeli di iTunes itu clue-nya apa sih? Itu clue-nya harus punya iPhone, MacBook. Iya mas, kalau misalkan iPhone nggak bisa pakai Android. Iya benar. Betul. Iya. Betul. Search-nya bisa di search aja sepatu rusak dan nggak akan keluar yang lain kecuali sepatu roda sama sepatu luncur kemarin udah. Ada ya. Ada. Oh, soalnya saya pernah ketawa juga kemarin di pet itu. Ya. Itu si Mas itu edan. Ini naon sih aku bilang. Aku mau komen, wah enggak berani komen aku. Itu sepatu rusak aja. Menarik. Berarti clue-nya kalian bisa search sepatu rusak sambung ya. Ya dan harus rusak. Ada kreditnya ya. Ada kreditnya. Jelas. Itu bayarnya 5.000 mas. 5.000 ya. Nah, 5.000 lah. Selain di kanal yang kalau menurut saya itu kan memang legal ya. Legal. Apakah kalian akan menyebarkan itu secara free atau free download atau free song delivery lah seperti band-band indie yang sudah mereka lakukan ya. Maksudnya ada nggak terobosan seperti itu? Belum ya. Belum ya? Belum. Untuk sekarang sih. Berarti belum untuk disebarkan untuk free belum ya? Belum. Oke, karena memang masih terikat tadi itu ya. Sebenarnya nggak ini juga ya karena tapi memang kita ya pengen tadi mencoba mengubah sistem. Oke. Soalnya mungkin bukan istilahnya mengeksklusifkan diri gitu ya. Oh anjis dia siapa mah ngajin band tapi di Pentalaguna kayak kopet gitu tapi sistem yang sekarang tuh mungkin sedikit demi sedikit bisa dirubah gitu. Oke, sekarang kita bisa free download tapi ada waktunya gitu. Kita juga punya pride-nya sendiri kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan sekarang Mas bikin lagu terus saya minta download langsung lewat flashdisk atau ini kan enggak banget seolah kita tuh ngeband tuh butuh duit gitu kan. Iya, betul. Latihan bayar, pakai ongkos juga, studio bayar, rekaman bayar gitu. Minimal ada hal-hal yang bisa dihargai dulu ke si bandnya. Kalau misalkan setelah itu mungkin ada masanya juga nanti kita share. Tepuk tangan dulu, penghargaan bahwa karya itu emang harus selalu dihargai, ya kan? Bagus atau jeleknya atau terkenal atau enggaknya memang harus dihargain gitu kan. Berawal dari menghargain itu akhirnya semacam pembajakan itu akan musnah sendiri. Oke, don't go anywhere, tetap di diskusi. Single, digital sales, udah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah sosial medianya apa ini? Sosial media sebutin kita, aja ke teman-teman pelan-pelan, kontak personnya juga. Ya, kita bisa cari sepatu rusak. Terus sambung ya. Untuk yang Facebook sama Facebook dulu pelan-pelan. Facebook apa? Sepatu rusak. Sambung. Dipisah. Sepatu spasi rusak. Untuk sepatu, Instagram? Spasi rusak. Instagram @sepaturusak_official. Official. Untuk website ada nggak? Kita website masih belum sih, tapi rencananya ada. Oke. YouTube channel? YouTube channel sepatu rusak juga. Sepatu rusak sambung. Sambung ya. Oh iya, sepatu rusak official ya. Sama kayak Instagram ya. Oke. Untuk YouTube channelnya @sepaturusak_official. Nanti keluar sepatu yang rusak. Oke. Tepuk tangan dulu. Nah, manggung terdekat di mana, Mas? Manggung terdekat kebenaran kita akan ada launching juga. Di waktu sekitar 2 minggu lagi ya, berarti ya. Ini soft launching dulu atau langsung grand launching nih? Ini langsung premium launching, Mas. Oke. Diacarakan di mana, hari, jam? Ini sekalian bocoran juga karena ini besok tayang kan ya. Tayang langsung. Per ini upload gitu kan. Dari per ini upload berarti 10 harian ya. Ya, sekitar di pertengahan bulan ini. Sekitar tanggal 17 insya Allah. Tanggal 17 Februari ini ya. 17 Februari di Walk of Fame. Di Walk of Fame jam Cafe Dago itu kita mulai dari sore. Rencananya kita juga launchingnya bakal bareng collab sama band Bandung. Namanya apa? Glory of Love. Glory of Love, oke. Terus? Nanti kita launching video di sana, video klip official musik video yang si Inspired by the Haters ini. Oke. Tanggal 17 itu. Langsung sama launching
video ya? Ya, karena dari band Bandung juga dia launching video juga sama kita. Dibarengin. Ya. Oke. Untuk kontak person ketika teman-teman yang nonton acara ini atau memang di luar sana ada IO yang siap menerima ya. Ya, nah itu kontak person bisa dihubungin di mana nih? Karena Mas Jody ini jaminan mutu yes. Nasional. Mungkin kalau ada manggung di Jogja ya kita bisa. Nah itu teman-teman ya, di-trackin nanti sama Vinhel dan yang lain ya. Dalam satu panggung cocok banget ini sebenarnya. Benar. Ya kita juga menunggu itu. Oke, kontak personnya di mana nih? Bisa ke Mas Jody. Malah jadi biong nanti. Ya kita bisa di media sosial juga. Udah ada ya? Ya? Cuannya kepotong katanya. Pinter aja. Dan oke, berarti di sosial media mereka sudah ada kontak personnya ya. Di situ tertera komplit ya Mas ya. Oke. Setelah dari launching itu nanti di tanggal 17 Februari besok ya, di bulan ini, adakah keinginan memang untuk ibaratnya promo ke nasional atau maksudnya menyebarkan single itu ke seluruh radio di seluruh Indonesia gitu, ada nggak keinginan itu? Dalam waktu dekat, insya Allah kita ke seluruh Indonesia disebarkan. Sudah diproses ya? Ya, dalam proses. Oke, berarti buat teman-teman MD Radio ya, ingat dan dicatat sepatu rusak dari Sukabumi ya, nitip aja. Si miliar artisnya, kalau saya dengar nanti bisa dengerin ya. Ya. Nanti mau gejreng-gejreng nggak ini? Gejreng-gejreng? Ya, kalau boleh ya. Untuk lagu sih kayaknya belum bisa digejreng ya. Tapi mau gejreng apa? Mau nih? Bisa penting Mas. Gerdak. Oke. Pertanyaan sebenarnya udah dari A sampai Z udah. Cuman yang akan kita pertanyakan lagi yang mungkin lebih intim lagi ya, sedikit intim lagi. Boleh, Mas. Tadi berbicara band udah, influence udah. Terus ibaratnya kalau tentang digital sales kan memang penting sekarang untuk era ini. Iya. Nah, untuk ini bukan pertanyaan terakhir sih sebenarnya, cuman maksudnya dengan adanya sepatu rusak ini kan tadi saya pernah bilang sempat bilang ya bahwa itu new wave menurut saya pribadi. Sejauh mana kalian menanggapi ini tentang industri musik di sini gitu loh. Industri musik di sini ibaratnya gini. Adakah kalian merasa wah ada kompetitor nih? Ya kan? Karena memang segmentasi walaupun kalian berbeda, tetapi aku yakin segmentasi musik ini kalian ini di Sukabumi itu ada ternyata, di luar sana ada. Pasti dong ada persaingan ya. Dan di sela-sela persaingan itu kan namanya industri musik lokal ya. Nah, menanggapinya gimana ketika ada persaingan? Mangga. Menanggapinya kalau saya pribadi sih nggak tahu yang teman yang lain ya. Okay. Kalau saya pribadi kompetitor yang tadi yang disebutkan dengan industri musik itu ya memang beragam gimana kita sudut pandang mengambilnya gitu. Okay. Sudut pandang yang kita ambil. Kalau misalkan saya pribadi nggak terlalu ini ke pusing sana, ya. Gitu. No matter what they say gitu. Oke. Iya. Jadi ya yang seperti yang dibilang di Inspired by the Hater tadi bukan jalan kalian ya jalan kalian masing-masing gitu. Kita punya jalan sendiri. Yang penting apa yang kita usahakan untuk jalan kita sendiri gitu. Apa yang kita upayakan. Kalau misalkan industrinya misalkan ada satu genre atau apa yang sedang naik, sedangkan kita beda tibatur gitu ya. Memang saya mah begini gitu. Mau hasilnya seperti apa terserah gitu kan, tapi yang harus ditanyakan tuh pada diri kita sendiri apa yang sudah kita usahakan untuk kita mendapatkan tujuan tadi gitu. Ini lebih ke sana sih, kita nggak terlalu. Setuju ya guys ya? Iya. Kalau setuju tepuk tangan dong. Ini bijaksana banget ini. Just let them go, ya kan? And let it flow. Let it go. Jadi memang butuhnya kompetitor kadang memang menjadi pendukung dan kadang ya nggak usah dipusingin. Kita menyingkapinya sih. Ya, kalau misalkan kitanya misalnya mendukung, kita jadi misalnya gontok-gontokan atau. Iya. Ya nggak penting ya intinya. Oke. Masih nanti akan ada segmen lagi ya setelah ini ya, masih bersama diskusi dan sepatu rusak. Don't go anywhere ya.
masuk ke segmen terakhir. Yap. Ya kan? Kalau dari saya pribadi, sepatu rusak ini akan menjadi sesuatu yang unik ya. Sesuatu yang unik karena memang di pasar sekarang genre musik seperti ini memang lagi hilang. Tetapi ada satu yang bukan sama ya, tetapi memang satu ini yang saya tunggu-tunggu juga. Jadi memang sekarang di benak saya untuk genre-genre atau di kalangan komunitas musik ini, saya mempunyai 2 jagoan nih. Satu adalah sepatu rusak dari Sukabumi sendiri, di mana saya berpijak sekarang. Yang kedua ada Fun As30, itu adalah band dari Ari Sukamti ya, yang baru. Buat Mas Ari Sukamti yang nonton, sukses ya. Doa kita juga di sini saling mendukung. Nanti misalnya ketemu sepatu rusak dalam sebuah event, amin, saling menyapa, saling tos, oke? Ya. Nitip-nitip lah gitu. Ya. Sempat ketemu tapi dia nggak kenal. Makanya saya perkenalkan di sini ya. Nah, dia datang ke sini. Harapan saya semoga 2 band ini memang membawa suasana baru di industri musik Indonesia. Semoga kalian juga yang nonton akan tercengang nanti, tentunya tercengang karena memang ini unik menurutku ya. Belum dengan kondisi aliran seperti ini yang sudah melemah dengan populernya aliran-aliran yang lain. Nah, mereka ini mempertahankan gitu kan, bahwa punk is not dead. Oke, setuju ya? Nah, oke, the last question. Selain launching, selain rilis video klip atau single, nggak nanya video klipnya gimana mas? belum, oh, iya. Kan biar seru, ya kan? Kali aja loh, biar seru. Nanti biar teman-teman lihat di YouTube langsung. Oh iya, ada di YouTube. The last question is, apa sih harapan kalian selain itu tadi di tahun 2017 ini kan titik awal kalian ya? Titik terang kita. Titik terang, titik awal, titik tangga, anak tangga ya, untuk naik ke atas. Apa coba? Mungkin ada unek-unek yang memang, wah aku pengen seperti ini nih, anak-anak seperti ini. Ya. Ya, saya mah pengen kawin sih mas. Kawin. Aing mah pan. Mau ngeband dulu apa kawin dulu? Atau kawin sambil ngeband? Ya. Atau ngeband sambil kawin? Ya. Realistisnya sih itu. Realistis. Cuman kalau dikaitkan ke band, semoga istri saya setuju dengan sepatu rusak. Oke. Yang lain? Ada? Saya udah punya istri mas. Udah punya istri semua ini? Udah punya anak 2 mas. Udah. Oh, alhamdulillah. Nah, kan ngomong kan ya. Ya kalau misalnya secara ininya sih si sepatu rusak tetap bikin lagi karya, mungkin termasuk keinginan saya pribadi, semoga saya tidak bosan dan juga tidak jenuh, tetap konsisten dengan apa yang saya inginkan dari awal gitu. Jadi sepatu rusak dari awal ini kayaknya tetap konsisten dan tetap terjaga gitu. Oke. Itu wishnya. Terus paling terakhir ini, apa nama fans sepatu rusak? Saya belum punya fans mas. Ada fans sepatu mas. Namanya apa? Ini pertanyaan penting loh. Walaupun ini standar di industri musik atau label-label atau orang media menanyakan, tetapi, nah, karena udah mau ngajiin bro. Karena setelah mereka nonton ini dan apalagi nanti tanggal 17 udah nonton di YouTube, mereka udah tahu. Kalian tanpa sepengetahuan kalian pasti akan ada tower-tower di luar sana yang menyebutkan nama fans kalian. Ya semoga nggak ada apa yang namanya? Bikin sahabat rusak. Sahabat rusak. Jangan adalah yang bikin. Jangan ya. Ya memang nggak norak lah. Nah, gitu. Makanya arahkan apa itu namanya? Ya saya mah pengennya lebih yang ini gitu. Ayo, lucu, apa? lebih sangar gitu ya. Misalnya apa? Apa sih bingung. Ya, mungkin ya, kan? Bisa juga karena kita mengusung alirannya Vapang ya. Mungkin bisa juga Vapankers mungkin ya. Vapankers. Bisa juga, atau misalkan bisa relasi rusak, terserah. Serak, sepatu rusak. Sepatu rusakers gitu ya. Sepatu rusak. Enggak mas. Tapi Vapang tadi bagus tuh, Vapankers. Ya karena waktu itu juga ketika kita sign dengan si Aquarius, sempat ada beberapa artis Aquarius yang nanya ya waktu itu. Emang ada ya alirannya Vapang? Iya belum. Memang
ya cuman kita gitu kan, karena kita mah nggak mau disamain, tapi walaupun memang sama gitu isinya, ya minimal bikin omongan orang lah gitu. Vape gitu. Kita mah berarti vape punkers ya. Bisa. Berarti kalian kalau nanti udah dengar, udah tahu mengkonsumsi musik mereka, siap-siap bikin bendera, bikin kaosnya, ya kan? Siap-siap nge-vape, belinya di Sukabumi itu. Nah, jadi mungkin ibaratnya wish-nya Mas Yoga dan teman-teman sepatu rusak ini dengan saya sama, bahwa semoga para haters tadi sadar ya bahwa jangan pernah menghalangin apapun, tujuan apapun dari seseorang, bahwa sekecil apapun tujuan tujuannya, jangan meremehkan keinginan orang lain. Oke, dan inilah akhir segmentasi kita. Thank you banget Mas sepatu rusak. Katanya udah, mau nginep di sini mau. Thank you banget buat sepatu rusak udah hadir di diskusi Duduk Iseng Kumpul Musisi yang akan tayang besok malam ya, tentunya ya, tetap di channel ini. Thank you ya, tepuk tangan semuanya.